Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pengendalian dan pengamanan sistem informasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Jeffrey. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator yaitu Bula Maura dan teman saya Faiza Bairatika dan teman saya satu lagi namanya Almayeni. Langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh Faiza. Kepada Faiza dipersilakan. Baik, yang materi pertama itu tentang pengertian pengenalan sistem informasi dan pengertian pengendalian sistem informasi. Pertama, pengamanan sistem informasi itu merupakan tindakan pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Dan seterusnya itu pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi itu adalah keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme. Selanjutnya itu tujuan keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu setiap organisasi berusaha melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan yang kedua yaitu ketersediaan rahasiaan. Sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Dan tujuan yang ketiga yaitu integritas. Semua sistem dan sistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Selanjutnya itu pengendalian teknologi informasi yang berkontribusi terhadap keandalan sistem. Yang pertama yaitu ada keamanan. Keamanan merupakan akses, baik fisik maupun logis, terhadap sistem dan data di dalamnya, dikendalikan serta terbatas untuk pengguna yang sah. Yang kedua yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan informasi keorganisasian yang sensitif, seperti rencana pemasaran, rahasia dagang, yang terlindungi dari pengungkapan yang tanpa izin. Yang ketiga yaitu privasi. Privasi merupakan informasi pribadi tentang pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan kerja hanya dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dikelola sesuai dengan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal serta terlindungi dari pengungkapan yang tanpa izin. Yang keempat itu integritas pemrosesan. Merupakan data yang diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang sesuai. Yang terakhir itu adanya ketersediaan. Ketersediaan ini merupakan sistem dari informasinya yang tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Baik, terima kasih kepada Faiza. Untuk materi selanjutnya yang akan mempresentasikannya yaitu saya sendiri. Dua konsep keamanan informasi fundamental. Pertama yaitu keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Manajemen harus mengotorisasi investasi sumber daya untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi serta mencapai keamanan yang dikehendaki. Definisi dan model keamanan informasi berbasis waktu. Defense in depth adalah penggunaan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari satu poin, kegagalan dan melibatkan kombinasi dari pengendalian preventif dan korektif. Selanjutnya yaitu kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi.
Yang pertama yaitu akses kontrol sistem yang digunakan. 2. Telekomunikasi dan jaringan yang dipakai. 3. Manajemen praktis yang dipakai. 4. Pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. 5. Cryptograph yang diterapkan. 6. Arsitektur dan sistem informasi yang diterapkan. 7. Pengoperasian yang ada. 8. Business continuity plan dan disaster recovery plan. 9. Kebutuhan hukum, bentuk investigasi, dan kode etik yang diterapkan. 10. Tata letak fisik dari sistem yang ada. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elma kepada Penyebab kerentanan sistem informasi. 1. Kerusakan perangkat keras. 2. Perangkat lunak tidak berfungsi. 3. Tindakan-tindakan personal. 4. Penetrasi akses ke terminal. 5. Pencurian data atau peralatan. 6. Kebakaran. 7. Permasalahan listrik. 8. Kesalahan pengguna. 9. Program berubah. 10. Permasalahan telekomunikasi. Kendala penggunaan sistem informasi. 1. Bencana, disaster. Untuk pencegahan atau meminimalkan dampak bencana. A. Rencana kesinambungan kegiatan. Pada perusahaan dikenal dengan business continuity plan, yaitu usaha fasilitas atau prosedur yang dibangun untuk menjaga kesinambungan kegiatan atau layanan apabila terjadi bencana. B. Rencana pemulihan dampak bencana, disaster recovery plan, yaitu fasilitas atau prosedur untuk memperbaiki dan atau mengembalikan kerusakan atau dampak suatu bencana ke kondisi semula. Dua, sistem pengamanan, security, merupakan kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. 3. Kesalahan error. Kesalahan error dalam sistem terotomatisasi dapat terjadi di berbagai titik. Di dalam siklus prosesnya, misalnya pada saat entry data, kesalahan program, operasional komputer, dan perangkat keras. Baiklah, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Alma. Itulah kami tentang materi ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada saran dan pertanyaan, teman-teman boleh menanyakannya di forum diskusi nanti. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.